Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, salatan wa salaman ala nabiyina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah wa ba'dah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul min lisani yafqahu qawli. Perkenalkan, nama saya Fadlur Rahman, SPDI MPD. Riwayat pendidikan saya S2 jurusan Pendidikan Agama Islam di UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta. Saya mengajar di Prodi Pendidikan Agama Islam, Fakultas Agama Islam, Universitas Ahmad Dahlan dengan NIDN saya 0502089201. Salah satu mata kuliah yang saya ampu adalah fikih ibadah. Mata kuliah ini sangat linier dengan kualifikasi pendidikan formal saya baik S1 maupun S2. Mata kuliah fikih ibadah dengan kode 0020920 merupakan mata kuliah wajib bagi mahasiswa semester 2 Pendidikan Agama Islam Universitas Ahmad Dahlan. Mata kuliah fikih ibadah merupakan mata kuliah dasar yang harus dikuasai oleh mahasiswa sebelum ke mata kuliah lanjutan, yakni mata kuliah pendidikan fikih. Mata kuliah ini bersifat konseptual, teoritis maupun praktis. Maka mata kuliah ini menyajikan beberapa pengetahuan penting dan sangat mendasar dari fikih ibadah, dan ruang lingkupnya. Selain itu, bahan kajian mata kuliah ini membahas secara argumentatif beberapa topik meliputi konsep fikih dan fikih ibadah hingga toharoh, sholat, puasa, perawatan jenazah, zakat, dan pernikahan dalam Islam. Mata kuliah ini juga melatih mahasiswa agar memiliki keterampilan dalam mempraktekkan topik-topik tersebut dalam kehidupan sehari-hari. Bobot pada mata kuliah ini sebanyak 2 SKS, 7 sebelum UTS, dan 7 pasca UTS. Mata kuliah ini meningkatkan kajian literatur kepada mahasiswa dengan beberapa aspek penilaian. Aspek penilaiannya dengan persentase pertama yakni aspek sikap sebanyak 10%. Maka dosen akan menilai mahasiswa bagaimana dia bersikap di dalam kelas maupun di luar kelas. Kemudian aspek penilaian yang kedua yakni tugas sebanyak 15%. Tugas ini menyangkut beberapa hal. Pertama, bagaimana mahasiswa itu mengkaji literatur bersama kelompoknya, karena sebelum perkuliahan dimulai sudah dibagikan kelompok. Kemudian bagaimana kelompok itu bersama-sama membuat makalah dengan cara yang baik dan baik sekali. Kemudian diskusi dan mempresentasikan hasil kajian literatur mereka. Kemudian yang ketiga yakni partisipasi. Ini sebanyak 20% dan mahasiswa dituntut untuk bisa dalam 3 hal tadi. Bagaimana mengkaji literatur dengan cara yang baik, membuat makalah dengan cara yang baik, dan bisa dipertanggungjawabkan secara ilmiah, kemudian diskusi dan mempresentasikan hasil dari literatur atau kajian literatur tersebut. Yang keempat, yakni penilaian UTS 25% dan penilaian UAS sebanyak 30%. Pada kesempatan kali ini, saya akan membawakan materi fikih dilihat dari aspek pengertian, kedudukan, hingga ruang lingkupnya dengan model student center learning dan memenuhi komponen DIA, Delivery, Interaction, and Assessment. Metode pembelajarannya yang akan kami terapkan yakni pembelajaran discovery learning, yakni bagaimana mahasiswa betul-betul memahami secara utuh kajian literasi dengan tema-tema yang dibahas dan dibagi per kelompok. Selain itu juga bagaimana mahasiswa bisa melakukan problem based learning atau menyelesaikan persoalan yang memang ada di dalam tema-tema tersebut. Karena memang fikih pasti ada banyak pandangan. Dan akhirnya bagaimana mahasiswa dan kelompoknya tersebut bisa melakukan problem solving learning. Yakni bagaimana pembelajaran itu melahirkan sebuah solusi dari diskusi atau problem based learning tadi. Hingga akhirnya mahasiswa bisa mempresentasikan dengan cara yang baik, dan terakhir mahasiswa bisa mendemonstrasikan atau mempraktekkan
ibadah itu dengan baik dalam kehidupan sehari-hari. Maka mahasiswa dengan mata kuliah fikih ibadah ini diharapkan memiliki bekal selain hanya teoritis dan konsep, tapi juga bekal praktis dalam menerapkan fikih ibadah dalam keseharian mereka masing-masing. Terima kasih. Itu gambaran umum tentang mata kuliah fikih ibadah. Selanjutnya bisa melihat tayangan video praktek pembelajaran fikih ibadah. Setelah ini selamat menyaksikan. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, subhanallah, salatan wa salaman ala nabiyina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa ba'dah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul min lisani yafqahu qawli. Qul jal haqq wa zaqul batil innal batila kana zahuqa. PAI Wadik Profesional menginspirasi. Oke, kita mulai kuliah kita dan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Pada perkuliahan sekarang kita sudah pertemuan yang kedua. Tidak terasa ya, minggu lalu kita pertemuan pertama kontrak dan juga perkenalan. Pada pertemuan yang kedua ini nanti kita akan membahas tentang fikih dari pengertiannya, ruang lingkupnya, kedudukannya, sampai di bagaimana fikih dan manfaat fikih ibadah di dalam kesehatan. Jadi teman-teman semuanya, pada pertemuan kali ini secara umum kompetensi yang akan teman-teman rasakan selama 1 semester ke depan bertemu dengan saya, ini semua yang akan kalian dapatkan dan akan kalian miliki dari 1 sampai 7, kemudian 1 sampai 3 untuk mampu mempraktekkan. Jadi perkuliahan kita ini selain perkuliahan discovery learning, pembahasan sebuah topik-topik tema secara mendalam, kemudian ada problem based learning ketika ada persoalan kita selesaikan. Yang ketiga problem solving learning, muncul persoalan dan selesai dengan solusinya yang nyata. Yang terakhir adalah 3 aspek ini, mampu mempraktekkan dari toharoh, sholat maupun perawatan jenazah. Siap? Siap. Oke, lanjut. Oke, pengertian fikih pertama. Ada yang tahu dari teman-teman apa itu makna fikih? Silakan. Oh, silakan Mbak dulu deh. Silakan. Jadi menurut saya fikih adalah pemahaman terhadap sesuatu. Oke, boleh. Tadi Mas, silakan Mas. Menurut saya fikih adalah pengetahuan tentang sesuatu. Oke, ada yang lain? Oke, cukup 2. Jadi fikih memang secara bahasa itu asal katanya adalah faqihah yafqahu fiqhan. Ini asal kata dalam bahasa Arab, sama persis. Ilmu tentang suatu, memahami tentang sesuatu itu namanya fikih. Nah, sekarang ibadah. Ada yang tahu tentang ibadah? Oke, silakan Mas dulu. Ibadah adalah mendekatkan kepada Allah. Oke, mendekatkan diri kepada. Oke, boleh. Mbak, silakan. Ibadah adalah menghamba kepada Allah. Oke. Jadi memang ibadah ini asal katanya abidaya budu ibadatan maubudiyatan. Jadi memang ibadah ya menghamba kepada siapa? Ya nanti Abdul Malik berarti menghamba kepada sang raja, gitu ya. Nanti kita lanjutkan. Ini dari kamus Al-Munawwir. Nah, sedangkan menurut istilah al-ilmu bisyai wal fahmulah. Jadi fikih itu adalah ya ilmu pengetahuan tentang sesuatu. Ini dalam kamus Lisanul Arab ya. Dan juga al-abdu bimakna mamluk, ibadah itu maknanya ya kita jadi milik orang. Kalau kita merasa hamba berarti kita milik Allah. Kalau kita merasa ya saya memang al-abd, hamba ya mamluk, kita dimiliki sama seseorang, sama salah seorang zat, mamluk tuh dimiliki. Ini dalam kitab Lisanul Arab. Oke, lanjut. Sekarang fikih, teman-teman, fikih ini ada 2 pembahasan besar di dalam kajian kita. Satu dalam aspek ilmu hukum, kemudian yang kedua dari aspek hukum Islam itu sendiri. Satu, ilmu hukum itu adalah fikih itu membahas cabang studi yang mengkaji norma-norma agama dalam kaitannya dengan tingkah laku konkret manusia dalam berbagai dimensi kehidupan. Sedangkan dari aspek hukum Islam itu sendiri yaitu norma-norma, kumpulan norma-norma, hukum-hukum agama yang mengatur tingkah laku manusia dari berbagai dimensi, baik hukum itu ditetapkan dari Al-Quran dan Sunnah maupun dari hasil ijtihad para ulama.
Nah, ini ibadah tadi betul ya, mendekatkan diri pada Allah. Ini maknanya ibadah itu mendekatkan diri pada Allah dengan jalan mentaati segala perintah Allah, menjauhi segala larangan Allah, dan mengamalkan segala yang diizinkan oleh Allah. Nah, inilah ibadah. Nah, nanti bagaimana ketika kita mulai merenung, terus kesimpulannya apa sih fikih ibadah? Tadi fikih itu apa? Mengetahui ibadah. Ya, maka kesimpulannya fikih ibadah adalah ilmu tentang ibadah. Kita tahu tentang ibadah itu sendiri. Oke, lanjut. Nah, ini dia. Ini ada sebuah persoalan yang teman-teman harus berusaha selesaikan. Bagaimana sih hukum kencing bayi laki-laki maupun bayi perempuan? Apakah ada bedanya? Oke, silakan direnungkan terlebih dahulu. Oke, ada? Oke, silakan, Mbak. Ini saya minta praktek ya biar. Nih, silakan. Bagaimana prakteknya ketika kita lagi gendong anak kemudian dikencingi bayi perempuan maupun laki-laki? Nah, gimana cara mensucikannya? Silakan. Baik, sebelumnya Nabi Muhammad SAW pernah bersabda bahwa kencing bayi perempuan itu dicuci dan kencing bayi laki-laki itu hanya dicuci. Terus prakteknya? Setelah itu, di sini mungkin saya akan sedikit mempraktekkan. Berhubung saya belum punya bayi, mungkin ada salah sedikit, nanti akan dijelaskan Bapak. Nah, ini kita misal menggendong bayi, mungkin bayinya sudah bibit kencing ya, buang air kecil. Lalu kita membuka popoknya, mengambil air, sedikit air di wadah. Terus jika perempuan itu kita harus mencucinya, bisa menggunakan elak dan membasahi oleh air. Nah, seperti itu terus dibersihkan. Jika laki-laki cukup dibersihkan saja. Oke, beri tepuk tangan dulu buat. Oke, betul sekali. Ini dasarnya disampaikan Mbak Moni tadi. Nah, yusalu minal baulil jariyati wa yurassu minal baulil ulam. Jadi untuk bayi perempuan itu cukup dicuci dan laki-laki lebih ringan, cukup dibersihkan. Di dalam beberapa penelitian menjelaskan ternyata bayi laki-laki dan perempuan punya saluran yang berbeda sehingga tingkat kenajisannya pun berbeda. Nah, nanti bisa jadi kajian ke depan kita bersama. Nah, ini dia dasar fikih ibadah. Taraktu fikum amrani lan tadillu ma tamassaktum bihima kitabullah wa sunnata rasulih. Jadi kita harus berpegang teguh pada Al-Qur'an dan sunnah. Gitu ya. Ini dasar fikih ibadah kita. Oke, kita nonton dulu. Saya tampilkan sebuah video. Ini ada burung piper. Nanti silakan diperhatikan apa yang memang bisa diambil hikmahnya. Jadi burung piper ini biasanya mengambil makanan di tepi-tepi pantai, mengambil kerang-kerang kecil begitu. Dan ini berpikirnya diberikan oleh ibunya, ternyata ibunya tidak, ngajak makan, nyari makan sendiri, atau berlari cari makan sendiri. Dan kebiasaan burung-burung piper ketika mengambil makan ya begini, ambil, kemudian ada airnya lewat, dia lari, begitu. Itu kebiasaannya, dan itu udah kebiasaan sejak dulu gitu ya. Akhirnya si anak ini, si piper yang masih kecil ini, dia punya cara baru. Dia perhatikan sekitar, ternyata bisa mengambil makan tanpa harus lari ketika air datang. Kita perhatikan. Dia takut ternyata airnya tidak sampai. Sampai akhirnya dia melihat ini kerang ya, dan ternyata cara kerang ketika ada air dia tidak tahu. Kita lihat, ini mengikuti gaya kerang.
dia malah menemukan cara baru dari spesiesnya mereka, dari kumpulannya mereka. Ternyata ketika ngambil makan tidak harus lari, cukup masuk ke dalam tanah malah aman. Gitu. Jadi itulah pentingnya ilmu. Tepuk tangan buat kalian semuanya. Oke, kita lanjutkan. Nah, ini dia hadisnya, bahwa segala sesuatu itu kita butuh ilmu, termasuk ini. Ketika kita dalam ibadah, kita tidak tahu ilmunya, maka ketika setiap kali kita menginjak kotoran dengan sendalnya, maka kita pasti bersihkan cuma dengan air, padahal bisa dengan tanah. Atau mungkin ketika kita belajar lagi bisa dengan daun, gitu ya. Atau yang terbaru bisa dengan tisu maupun kertas. Maka jangan pernah berhenti untuk belajar. Nah, sekarang kita mulai masuk sumber fikih atau hukum Islam itu sendiri. Jelas ya, Al-Quran dan Hadis ini bersifat eksplisit, secara langsung. Jadi jelas ayat Al-Qurannya, jelas hadisnya tentang perintah, larangan, tata cara sholat dan lain sebagainya. Kemudian hadisnya juga begitu. Tapi hadis biasanya banyak yang bersifat umum. Beberapa hadis, contoh beberapa hadis bagaimana tidak menjelaskan secara langsung tentang bagaimana operasi plastik, penggunaan hisab, sampai rokok itu sendiri bagaimana. Nah, itu dikaji oleh para ulama dengan namanya ijtihad, gitu ya. Nah, objek kajian kita jelas mukallaf. Mukallaf itu adalah orang yang sudah balik dan sehat pikirannya. Jadi orang gila nggak perlu kita mintai kamu harus bertanggung jawab dengan sholatmu, tidak perlu, kecuali sebelum gilanya itu. Oke, ruang lingkupnya. Jadi ruang lingkup fikih ibadah kita, hubungan kita dengan Allah atau manusia dengan Allah, dan hubungan manusia dengan manusia. Namanya hablum minallah dan hablum minnas. Ini udah ya, bersuci, sholat, puasa, zakat, haji dan lain-lain. Nikah, ini nggak usah disebutkan lah, langsung waris, pidana, politik, perekonomian dan lain-lain. Oke, ini tujuannya. Tujuannya dalam hukum Islam, maqasid syariahnya untuk kemaslahatan manusia seluruhnya. Jadi diharamkan sesuatu itu ada maslahatnya, dibolehkan sesuatu pasti ada maslahatnya. Ini ada 3 tingkatan dalam kajian fikih kita: daruriyat atau primer, hajiyat, sekunder, dan tersier atau tahsiniyah. Gitu ya. Nah, ini primer. Primer itu apa saja? Menjaga agama, menjaga nyawa, menjaga akal, menjaga keturunan, menjaga harta dan lain-lain. Sedangkan sekunder, izin mengkonsumsi makanan yang lezat, tempat tinggal yang nyaman, ini sekunder. Tersier, izin menggunakan perhiasan, pakaian indah, perintah menunaikan sholat sunnah dan lain-lain. Oke, nah tadi sudah dibahas tentang fikih secara bahasa. Nah, kita sekarang sudah mulai masuk ke beberapa bab tentang toharoh. Nah, toharoh secara bahasanya, ada yang tahu makna toharoh secara bahasa? Oke, makna toharoh secara bahasa, kalau di dalam berbahasa Arab, an-nadhafatu wan nizahatu 'anil aqdari wal rusah, sawa'un kanat hissiyatan aw ma'nawiyatan. Jadi makna toharoh secara bahasa ya intinya ya bersih dari najis, bersih dari kotoran gitu, yang menjijikkan, yang kelihatan hissiyatan aw ma'nawiyatan atau yang enggak kelihatan. Jadi kita memang kajian kajian fikih ibadah kita fokusnya ke tulos-tulos begini. Jadi literatur teman-teman harus diperdalam, gitu ya. Oke, kita lanjutkan. Oh, ini makna toharoh. Makna toharoh menurut Imam Hanafi, saya percepat. Makna toharoh menurut Imam Hanafi yaitu an-nadhafatu an hadasin aw khobasin. Jadi menurut Imam Hanafi itu secara istilah toharoh adalah membersihkan hadas dan khobas. Satu. Kedua, menurut Imam Maliki tidak. Menurut Imam Maliki, at-toharatu sifatun hukmiyatun tujabu li mausufiha istibahat as-sholati bisawbil ladzi yahmilu. Jadi kalau menurut Imam Malik, tohara itu bukan membersihkan hadas dan khobas. Apa menurut Imam Malik? Menurut Imam Malik ya tohara ya sifat hukumnya saja. Sifat hukumnya itu begini: ketika saya yakin baju ini suci, ya sudah dihukumi suci. Itu Imam Malik, gitu ya. Kemudian menurut Imam Syafi'i, tutlaqut toharatu syar'an ala maknain. Nah, kalau Imam Syafi'i ada 2 makna. Makna pertama, ahaduma fi'lu syai'in tustabahu bihi shalah. Intinya makna pertama toharoh adalah bagaimana kita bersuci untuk sholat. Apa aja itu berarti? Wudu, tayamum, mandi junub dan lain-lain. Gitu ya. Itu makna pertama. Makna yang kedua, annaha irtifa'ul hadas. Nah, ini makna kedua ini sama dengan makna Imam Hanafi tadi. Ini kan? Anil hadas, an hadasin, ini juga irtifa'ul hadas.
Jadi menurut beberapa ulama ada perbedaan dan pasti ada persamaan. Inilah fikih yang akan kita kaji sehingga kita bisa semakin toleransi sesama umat muslim. Oke, jika menurut Imam Hambali sama dengan Imam Abu Hanifah irtifa'ul hadas, dan menurut Imam Syafi'i yang mana kedua. Oke, kita lanjutkan. Nah, ini dia. Ada beberapa manfaat ketika sholat toharoh, maka kita akan praktek sholat atau kita pasti melakukan sholat atau ibadah lain gitu ya. Saya tanya beberapa dari kalian, ada nggak manfaat ruku itu sendiri? Silakan. Oh, ngomong aja Mbak, agak keras ya. Manfaat ruku itu yaitu menjaga melekatnya tulang tungging dengan tulang belakang sehingga persendian itu menjadi kecil. Nah, ini bagi wanita, jika tulang tungging melekat dengan tulang belakang, maka mengakibatkan persendian kaku dan tulang pinggul menyempit sehingga sulit untuk melahirkan. Oke, tepuk tangan dulu teman-teman. Jadi kita mengkaji bagaimana ibadah juga perspektif kesehatan. Ternyata ruku saja ada manfaatnya, gitu ya, untuk melekatnya tulang punggung. Oke, ini juga seperti yang saya temukan. Nah, kita mirip ya ternyata ya hasilnya ya. Kemudian yang kita lanjut, manfaat sujud. Nah, ada nggak yang manfaat sujud? Oke, silakan. Manfaat sujud itu otak menjadi kuat, limpa terjepit sehingga aliran darah menjadi lancar karena berkembangnya otot dada bagi wanita sehingga menghasilkan otot dada yang montok dan Oke. Jadi begini, sujud itu manfaatnya untuk otak aliran darah itu lancar. Kalian ketika pusing, perbanyak sujud. Ketika kepala lagi nggak enak, mulai belian, sujud. Itu ya solusinya sujud. Jadi kita memahami dari selain praktek nantinya, kita juga memahami hikmah disyariatkannya sebuah ibadah itu sendiri. Oke, ini sebagai terakhir, duduk tahiyat, silakan jika ada. Oke, silakan Mbak. Bagi wanita, duduk tahiyat yang benar akan memperkuat bagian-bagian kemaluan sehingga di saat melahirkan tidak mudah terjadi. Oke, jadi ketika tahiyat itu akan bermanfaat buat perempuan khususnya untuk ketika mau melahirkan. Laki-laki pun sama, untuk memperkuat tulang pinggang, gitu ya. Ini juga hasil penelitiannya. Ini duduk iftirosh, duduk tawaruk dengan cara yang benar. Oke, semua tadi itu dari penelitian ibadah dibawa ke penelitian, itu namanya proses burhani. Burhani itu apa? Ketika kita merenung dari Al-Quran, kemudian dikaitkan dengan sebuah penelitian, itu menguatkan kita bahwa syarat ini pasti benar, gitu ya. Maka tadi penting untuk terus belajar dan sukses selalu buat teman-teman semuanya. Kita hari dan bacaan alhamdulillah. Akhir PAI Wade Profesional menginspirasi. Ketemu minggu depan insyaallah dengan tugas makalah. Semangat buat teman-teman semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.